Untung kalau olahraga gue masih kayak gini. Oh, masih. Olahraga gue ini ya. Gue berjalan. Tes tahanan lu berjalan. Dan tantangan kali ini bakal jadi fenomena penting nih. Karena kapan lagi Anda melihat stupa Candi Borobudur berlari sejauh 5 km. Kita bisa diandalkan banget gitu. Reliable. Bisa diandalkan. Bukan semanggi lah. Sombong banget. Iya semanggi. PES 2. Udah sampai ke orang Uganda gue lari. Kembali lagi. Mau nantang lagi. Mau latih lagi. Kali ini kita akan menjalankan mau nantang soal reliability. Dan tantangan kali ini kita bersama Lexus RX 450H+. 450H+ All-wheel drive. Harus lengkap tuh ya. Iya, harus. Dan ini kita kali ini tuh reliability-nya nggak cuma mobilnya yang diuji reliability-nya, tapi hostnya juga diuji reliability-nya, alias bisa diandalkan. Sangat Uji reliable. keandalan sama durabilitas buat hostnya. Ini banyak hal yang lucu pasti sini. Iya, makanya langsung aja kita mulai. lihat kira-kira apa aja Tantangannya. tantangannya. Oke, sebelum mulai videonya, klik dulu tombol subscribe agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari Moladin. Yang udah subscribe, mantap! Oke, seperti yang disebutkan di awal, menantang kali ini kita akan diuji untuk berlari sejauh 5 km. Aduh. Dan di Car Free Day. Mungkin kalau buat yang sering lari kayak gua gitu, 5 km mah buat anda yang 5 km mah paling eces. Jadi kalau yang belum pernah atau jarang-jarang lari sih Apalagi olahraga ya? Iya. Untung kalau olahraga gue masih kayak gini. Oh, masih. Olahraga gue ini ya. Gue berjalan. Tes tahanan lu berjalan. 5 km naik mobil. Iya. Keluar komplek doang gitu ya? Dan tantangan kali ini bakal jadi fenomena penting nih. Karena kapan lagi Anda melihat stupa Candi Borobudur berlari sejauh 5 km. Geraknya gini slow mo ntar. Udah kelar CMD cuy, baru kita kelar ya? Baru jalan bentar. Udah. Langsung ya, kita mulai duluan ya. Tapi yang pasti kita juga harus memulai untuk mencari alatnya dulu. Yang mendukung kita untuk bisa menyelesaikan. Gua ada sih beberapa sih. Udah punya. Gue udah ready. Ya udahlah. Ayolah kita. Masa kita olahraga kayak gini? Ya, ganti baju. Cari dulu, ya kan? Oke lah, langsung aja kita coba cari apa peralatan yang ingin kita gunakan ketika untuk lari ya. Ya. Gas. Oke, sekarang kita udah mau jalan ke mall, kita cari sepatu lah ya. Ya, dan karena kita akan... lari itu sepatu sih menurut gue yang impact-nya ke aspal itu harus penting sih. Betul. Jadi kita akan ke Grand Indonesia ya kali ini ya. Iya, mall yang lengkap lah hitungannya. Betul, karena di sana banyak official store-nya. Jadi ada brand apapun official store-nya di sana tuh kebanyakan. Iya. Gitu. Tantangan kali ini tuh sebenarnya penting sekali buat kita sendiri sebagai hostnya juga ya, karena dengan bisa menyelesaikan ini kan kita berarti bisa menjalankan kegiatan sehari-hari itu dengan maksimal gitu. Kita bisa diandalkan banget gitu. Asik. Reliable ya. Reliable. Bisa diandalkan. Bener. Latihan fisiknya kita bisa, apalagi melakukan hal yang lain. Betul. Gitu ya. Sama kayak mobil sih. Kan Iya. biasanya reliability itu salah satu faktor yang paling penting waktu milih mobil juga, karena kita penting banget mobil itu mendukung mobilitas kita sehari-hari. Iya. Kapanpun kita nge-start mobil, ekspektasi kita mobilnya harus berjalan dengan baik dan nggak ada kendala sama sekali gitu kan. Iya. Dan reliability ini nggak cuman itu sih, nggak cuman pakainya doang, tapi juga termasuk ke kayak misalnya layanan waktu mau beli. Iya, after sales-nya. Betul, layanan after sales-nya betul. Lu udah beli tapi susah ngerawatnya buat apaan? Ya kan? Bener. Nah, Termasuk itu. Ada privilege-nya juga dong. Nah itu dia. Oh iya. Itu juga termasuk reliability lah. Jadi kalau kita mau kemanapun tuh benar-benar bisa diandelin gitu pakai mobil ini. Gitu. Jadi yang keren lagi tuh kemarin ada salah satu riset dari JD Power. Apa itu? Nah buat yang belum tahu JD Power itu, dia tuh lembaga riset di apa yang udah terpercaya belasan bahkan puluhan tahun. Oh, jadi itu bukan itu ya, toko sepatu ya? Mau kita pergi ya? Gue juga mikirnya itu tadi.
Bukan dong. Oh, itu jadi itu jadi yang lain. Itu badan riset ya. Badan riset, dan dia memang spesialis global. berkecimpung di dunia otomotif kebanyakan dan industrinya. Terus emang dia kenapa? Apa Jadi yang dia ada riset terakhir di tahun 2025 yang dia melakukan riset terhadap pemilik kendaraan di tahun 2022, kepemilikannya selama 3 tahun sampai 2025. Itu nomor satunya adalah Lexus. Oh. Dan hasil risetnya ini itu didapat dari sampel sekitar 34.000 orang. Sampel. Seluruh dunia ya? Betul, global. Oh, iya. Jadi udah terbukti lah Lexus itu nomor satu soal reliability. Mobilnya nggak pernah ada kendala gitu hasilnya. Iyalah. Ya wajar lah Lexus ya. Mobil brand Jepang, udah tua juga, premium pula. Betul. Populasinya ada di mana-mana, setiap negara pun ada. Betul. Ya menurut gua nih mobil brand yang bisa diandalkan ya. Bener. Banget. Dan ya nggak heran lah, memang brand-brand lama itu pasti melakukan risetnya udah total gitu. Iya. Ke semua aspek lah. Dan itu yang bikin biasanya kan cost mahal tuh juga dari riset itu. Riset Iya. and development kan mahal banget. Gitu. Dan biaya mobilnya itu worth it yang selayaknya lo dapat gitu. Bener. Ya emang Lexus kan dia udah pasti mewah ya Iya. Bener. mobilnya. Tapi juga durability-nya gokil cuy. Bener, karena ada juga lah kita tahu lah banyak juga mobil-mobil yang mewah juga. Iya. Tapi soal reliability kan ada keraguan orang-orang juga banyak gitu loh. Makanya reliability ini penting banget karena buat orang yang punya mobil mewah kayak gini, maunya kan pasti dulu pakai harian, mobilnya reliable, nggak perlu ada kekhawatiran lagi. Iya, nggak rewel sama Iya, sekali. mau berapa tahun juga nih mobil lu pakai masih jeng gitu. Iya, masih jalan sampai sekarang ya. Bener. Lexus yang tua-tua tuh masih banyak Masih, juga jalan. masih. Pernah lihat yang mogok? Enggak. Iya. Mana Kecuali pernah sama lihat? isi bensin. Coba lu lihat yang mogok mana? Kagak ada kan, jarang. Nggak ada. Dan sebenarnya yang paling enak dari Lexus itu ada privilege parkingnya ya. Bener, Jadi kita nggak udah hanya sampai nih. parking slot aja di mall-mall yang gede, juga ada fasilitas cas. Iya, jadi kalau misalkan kita menggunakan Lexus yang PHEV seperti ini, Betul. ataupun yang Lexus RZ ya, yang Iya, full EV, elektrik. kita bisa ngecas. Iya. Benar. Jadi jatuhnya privilege parking itu yang valet, tapi lu parkir sendiri gitu Benar. ya kan. Di dekat pintu lah intinya. Dan kalau di G ini ada 2 fasilitas charging dia. Satu di depan yang dekat lobby west, satu lagi di sini. Oh ya? Iya, tadi kan kita ngelewatin. Dan karena kali ini kita bawa mobil yang plug-in hybrid, sekalian kita casin juga ya Bener. mobilnya. Dan perlu diingat ya, jadi RX 450H plus AWD ini PHEV, dia bisa jalan pakai motor listriknya aja sama baterainya itu sampai 90 km. Iya. Jadi kalau di charge Kalau dalam full, kondisi baterai penuh ya. betul. Jadi di charge full, kalau misalnya tiap hari ngecas gitu ya, pakai jalan sih nggak bakal pakai bensinnya. Iya, bensinnya nggak perlu diisi. Iya. Dan perlu diingat, tadi harus dimanfaatin kalau punya Lexus karena ngecasnya gratis, parkirnya pun gratis. Emang slotnya disiapin buat pemilik Lexus. Gitu. Terus slot dari depan tuh kosong. Cakep. Langsung kita parkirkan, Mike. Ya emang agak kesulitan mencari yang cocok dan ukurannya ya. Iya. Jadi untuk di mall ini nggak ada barangnya, coba kita ke mall yang lainnya. Ya, ayolah kita jalan lagi. Langsung aja, kayaknya baterainya udah penuh. Ya, jadi dalam perjalanan ini sekarang kita udah jalan dari GI Pindah ke mall ya, kita pindah mau ke mall, Central Park. Central Park, dan di perjalanan ini selama menggunakan Lexus RX 450H Plus ini banyak yang kita suka ya. Iya. Betul. Yang pertama, Masing-masing banyak yang kita suka. Dan pertama mulai dari gua paling suka dengan performa mobil ini sih. iya, ini Karena dia plug-in udah hybrid. plug-in hybrid, tenaga mesinnya sendiri udah gede, apalagi motor listriknya, dan dia all wheel drive, jadi ada motor listriknya juga di belakang. Iya. Iya. Mesinnya 2500 cc ya. Mesinnya 2500 cc, betul.
Iya, gokil sih dari performa ya. Nah, performa motor listriknya pun juga kenceng banget ya, sama kita menggunakan EV mode. Apalagi posisi mengemudinya ya, desain kokpitnya juga namanya Tazuna Cockpit ya. Ya, Desainnya Tazuna Cockpit Design ya. Jadi emang dia lebih ergonomis ya, Mike ya. Ergonomis. Seperti mengendarai sebuah kuda. Iya, seperti mengendarai ya. Iya. Sebuah kuda, betul. Riding horse. Iya. Dan juga di mobil ini ada heads up display yang super jelas dan lengkap ya informasinya. Terus kalau gue ya sukanya dia nih Lexus nggak cuma sekedar mewah tapi juga joknya ini kan didesain ergonomis, pakai kulit semi aniline natural leather. Dan dia ada sweatnya juga loh, Mas. Ada sweatnya dan Ini- dia lembut banget, jadi enak duduknya. Ini enak banget dua kursi. Enak duduknya. Nah, sama gue juga selalu suka ya Lexus tuh sekarang udah pakai e-latch. Jadi Iya. buka pintu ini nih. Ini kan elektronik nih. Iya. Nah, ini kalau gue pencet-pencet gini nggak bakal kebuka nih. Jadi lebih aman ya, Beberapa Mas, ya? kali nggak bakal buka, iya. Dan karena dia ada peringatan kalau ada misalnya kendaraan dari belakang gitu ya, kalau kita mau buka pintu, jadi ada kendaraan yang deket dia nggak bakal bisa kebuka juga. Dijagain gitu. Tapi Itu juga bagian dari safety system. tapi juga dalam situasi emergency itu masih bisa dibuka secara manual Betul. Ditarik. dari dalam dan luar. Luar. Iya. Ini kalau misalnya kita 2 kali narik ya, cek Iya. itu kebuka emergency Buka jatuhnya. emergency, betul. Terus ya karena dia pakai e-latch, ini tuh jadi menurut gue lebih effortless karena mau keluar nih, tinggal pencet sambil dorong. Iya, Iya. dorong pakai tangan lo Iya. gini kan. Iya. Nggak Kayak perlu disikut. nggak perlu 2 kali kita narik gitu, nggak perlu gitu lagi. Iya. Tinggal pencet dorong gitu, enak banget. Emang dia untuk buka pintunya nih Enak mudah. banget, rasa. Dan terakhir kalau gue sih suka juga sama namanya sound system Mark Levinson-nya. Iya. Iyalah, Audionya 21. mantap sih. 21 speaker, ya kan. Jadi dia walaupun gue duduk di belakang, berasa tetap aura-aura stage-nya itu loh, berasa kayak ambient stage-nya itu tetap berasa. Iya. Kayak lagi Dan- konser depan muka ya. Iya. Dan ini vokalnya juga gokil kan. Iya. Iya, itu dia yang istimewa tuh sebenarnya. Walaupun duduk di belakang dia tetap merasakan experience yang sama yang di depan gitu. Iya, dia emang karakternya vokalnya mantap dan dia apa sih namanya detail suaranya. Iya. Sama nggak lupa nih, gue juga dari dulu selalu suka ini. Ini ada RSI-nya, Rear Seat Entertainment-nya yang belakang nih. Iya. Bisa nonton YouTube, Netflix, dan nambah aplikasi bisa ada Spotify. Dan bisa. ini Android ya Mas ya. Bener, wireless Jadi dia display. punya OS-nya sendiri. Bener. Jadi ya Tinggal keren connect sih. internet doang. Udah santai di belakang, mana joknya pengaturannya ini bisa di reclining ternyata dan elektrik. Oh iya. Yoi, enak banget. Ini bisa rebah banget gua. Padahal di belakang. Oh itu elektrik ya? Elektrik. Oh. Iya. Menarik desainnya karena biasanya SUV 5 seater itu agak susah bisa rebah loh. Iya. Iya. Ini, Ini rebah banget ini gua. Mantap. Dan yang ketiga pastinya mobil ini berasa lega karena ada glass roof ya di atas. Ada panoramic sunroof yang pasti bisa dibuka. Jadi aura lega, nyaman itu emang berasa sih di dalamnya ya. Dan yang gue suka lagi ini ada ambient light, banyak titiknya di sini. Kalau malam tuh keren banget ya, Mike ya. Dan kita bisa milih total 64 pilihan warna. Jadi kalau mobil ini kita ngomong mewah-mewahan ya, ini gokil sih emang mewahnya. Sama aromanya cuy. Bau kulit asli. Bau kulit asli. Iya. Asli. Bau mahal. Bau Iya, uang, ini bau uang. Baunya bau, emang Lexus itu baunya sampai sekarang ya masih konsisten mereka. Bener. Baunya tuh bau premium aja intinya. Iya. Berasa pas buka pintu kayak Bukan bau karet, Bau duit. bukan bau plastik, bukan bau karet, bau kulit. bau kulit. Bener. Gokil sih itu yang gue suka. Dan nggak ketinggalan ini AC-nya juga triple zone. Jadi agak kebagi ya. Di depan bisa 2 pengaturan, belakang bisa sendiri. Dan ini pengaturannya udah digital, tapi walaupun nggak full digital ya, ada scrollnya juga cuy, ada Iya. Itu yang bikin enak, puter-puterannya. tombol fisik kan itu. Iya masih tetap dia Butuh. digital, tapi dikombinasikan dengan tombol fisik. Dan gue baru lihat nih, Vic. Ternyata di belakang juga ada pendingin joknya belakang, coy. Oh, Ada dong. oh iya di sini ada, di depan ada. Oh belakang juga. Belakang ada. ada, Ada kanan kiri. ventilated, ada heated seats-nya. Mantap jiwa. Iya ya, jarang-jarang ya. Jarang-jarang. 5 seater kayak gitu ya.
saatnya pembuktian. Ya, bisa dilihat sekarang dari kita bertiga siapa yang paling sporty ya kali ini ya. Kakak Michael. Michael sporty. Ini Melihat sana kayaknya lari, lari yang weh. paling kenceng tuh saat ini. Sana lari. Pace-nya kenceng, Anu, ada iya. settingnya. Oh iya. Kayak kelihatannya kayak itu ya, Kayak celana bahan golf. ya. Kayak celana Celana golf. ya. Iya. Olahraga juga kan golf. Karena Michael mungkin milihnya size-nya bukan yang mepet kali. Iya. Harusnya longgar lah. Iya benar. Jadi kita akan memulai tantangan ini dari Immersion by Lexus di Menara Astra, dan setiap minggu itu ada Lexus Sunday Privilege. Iya. Ya, jadi kalau misalnya lagi habis olahraga, bisa makan, bisa ngopi, bisa minum apa semuanya istirahat, bisa di sini. Iya. Benar. Tapi syaratnya memang pengguna Lexus ya. Iya. Dan pasti ada parkiran juga, parkiran Lexus. Iya. Bisa masuk dari belakang, bahkan enak ya. Kalau mau Iya. start bisa dari sini. Iya. Finishnya juga tinggal Meeting point-nya di sini. enak banget. Dan ini kita akan berlari 5 km seperti yang kita sebutkan di awal. Gampang lah. Kita lihat Gampang lah. ya, Meg ya. Paling Nah, tidak, gampang. paling 5 tidak bisa kilo bertahan loh. aja udah bagus. Oke lah, kita mulai aja ya. Iya. Ya, berarti kita ngikutin arah ya berarti ya. Ikutin kesana arah ya ke sana. 5 km tuh cuma muter HI, Semanggi, sini udah 5 km. Oh, gitu. Iya. Gampang. Ayo. Bukan Semanggi lah. Sombong banget. Kayak gini. Iya Semanggi. Bukan Semanggi. Beneran Senayan. Beneran Senayan. Terusin aja sampai Blok M. Ini larinya sprint apa kita maraton apa gimana? Santai aja, yang penting bertahan nih, yang penting bertahan. Oke. Ya, Ya, kita mulai. langsung kita mulai. Mike, ngebut banget lah dia cuy. Mungkin PES 56 kali itu. Artinya? Ngebut. Kita ngapain ngikutin? Lah kita PES berapa ini? PES 12 lah kali. Dibanding ketek buah basah, ini kita nongkrong aja Mike. Ya udah. Di immersion. Kasihan balik. videografer kita jalannya mundur. Mau balik. Iya, mending kita makan-makan, minum. Ya udah, ya, Ntar ya. kita proper capek aja. Ayo. Nah, kalau kayak gini CFD kan enak. Ini baru yang namanya CFD. Iya, makan, minum ada di sini. Menghirup udara segar. Iya, lari lu jauh banget kan tadi. Capek banget. Iya, paling 50 meter kita lari. Ya, makanya kita tungguin aja dulu Pak Pur. Biar aja, ntar kita pura-pura capek aja. Iya. Jarang-jarang kayak gini. Iya. Mana dia? Kok lu lebih cepat dari Ya, gua? Berdua? udah pegel nih, capek. Aduh. Kenceng banget kayak lari. Iyalah. PES gua PES 2. Udah sama kayak orang Uganda gua lari. Tadi gua ngelewatin lu jauh. Iya. Lu aja nggak ngeliat Naik kita. Vario kali ya, lu tadi ya? Naik Vario tadi. Lah kan nggak boleh di sini. Kan nggak boleh pakai motor di sini. Naik busway kali. Naik MRT. Ya, jadi enak banget ya. Kalau gue sih merasa punya checkpoint kayak gini nih, jadi enak gitu buat orang-orang karena semuanya udah ada gitu. Bikinnya minum nggak tinggal ngambil. Iya, makan. Iya, Kalau belum makan ya, ntar Belum. makan ya. Terus ada Capek kayaknya. enggak lah. Just reliable. Iya, iya. Dan jangan lupa, makanya kalau pilih mobil tuh harus mengutamakan reliabilitas juga. Iya, betul. Karena hal seperti ini itu kita dapatnya setelah kita udah punya. Bener. Ya kan? Termasuk reliability itu baru kerasa ketika udah punya kan. Mobilnya reliable tuh pas udah punya baru ngerasain. Kalau belum mah nggak bisa ngerasain kan. Dan pastinya after sales-nya ya banyak lah Iya dong. benefitnya ya. Benefitnya banyak banget. Dan harus selalu sedia kan kalau mau mobilnya reliable. Oke lah, kalau gitu sampai sini dulu mau nantang kali ini. Asik. Kira-kira Aduh, capek. tantangan apa lagi yang harus kami lakukan? Silahkan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.